Bab 641. Beberapa orang mengatakan bahwa wilayah Ye Jitian tidak terduga, dan terlihat lemah di permukaan, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang kuat di panggung Raja Suci atau panggung pengembalian Void. Tulang akar mencapai pencapaian ini ketika dia berusia sekitar 20 tahun, dan Chen Ye adalah satu-satunya di wajah Kunlun Suming. Bahkan daftar roh kekosongan Kunlun menempatkan Ye Jitian dalam 10 besar. Satu-satunya yang bisa bersaing adalah putri hari pertama Kunlun Su, Ji Siking. Bahkan jika Gao Fengping, yang akan disukai semua orang hari ini, hanya 99 dalam daftar hadiah spiritual. Tidak diragukan lagi keberadaan bagian bawah. Tidak ada yang berbicara tentang Chen Ye lagi, menurut mereka, topik Ye Jitian tidak diragukan lagi lebih menarik. Tapi jauh di lubuk hati, ada seseorang yang menatap topeng Chen Ye. Tubuhnya sedikit gemetar, karena mata dan temperamen Chen Ye mengingatkannya pada Ye Jitian. Dan dia kebetulan menjadi salah satu orang yang menyaksikan penghancuran paviliun Yibao di pegunungan Kunlun di Huaxia dan kebangkitan kuat Ye Jitian. Bagaimana bisa begitu? Chen Ye sama sekali tidak peduli dengan mata ini, dan setelah malam ini, dia dan orang-orang ini tidak akan lagi berinteraksi. Dia hanya peduli dengan jawaban di dua mulut itu. Pada saat ini, bayangan yang indah menyapu ke arah Chen Ye. Qianying anggun dan halus, dengan aura halus di tubuhnya, paha ramping, dan mata indah seperti jumbai. Dia bahkan duduk di samping Chen Ye. Chen Ye meliriknya, tanpa fluktuasi sedikit pun. Wanita itu tampaknya sangat tertarik pada Chen Ye, mengulurkan tangannya, dan menyapa, Tuan tampaknya sedikit pemalu, ini pertama kalinya datang ke Xuexianlou. Nama saya Ding Yuner. Saya diatur oleh Yi Baoge untuk menyaksikan pertunangan pasangan baru. Saya tidak tahu harus memanggil apa Tuan. Ding Yuner cukup percaya diri, keluarganya bertanggung jawab atas cabang Yibao, dan dia dianggap sebagai tokoh kelas atas di Kunlun Su. Segera setelah saya melangkah ke Xuexianlou, saya merasakan sanjungan dari banyak orang. 3 kata Yi Baoge sudah cukup untuk mengubah pendapat semua orang tentang dia. Alasan mengapa dia mendekati Chen Ye adalah karena dia ingin tahu tentang temperamen Chen Ye. Jelas di alam gerakan ilahi, tidak ada kelemahan di sekitar banyak orang kuat, tetapi ada kepercayaan diri yang kuat di matanya. Orang seperti ini, apapun yang terjadi, jelas tidak salah untuk dimenangkan. Ketika Chen Ye mendengar bahwa pihak lain berasal dari paviliun Yibao, dia mencibir, saya tidak membutuhkan nama saya, salah satu Sanxiu, Anda tidak akan ingin mengenal saya. Begitu kata-kata itu selesai, ledakan seru datang. Detik berikutnya, Chen Ye berdiri dan menatap seorang gadis seksi. Gadis itu mengenakan jubah mawar, dengan pita mawar ungu diikat menjadi pita besar di pinggangnya, dan rambutnya yang panjang tergerai seperti air terjun. Tubuhnya mempesona, cukup untuk digambarkan sebagai iblis, dengan cemberut dan senyum, yang menawan. Li Xin. Pada saat ini, dagu Li Xin terangkat, arogan dan tak terkalahkan. Seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Tapi Li Xin berdiri di samping seorang pria tinggi dan tampan. Pria itu mungkin berada di puncak alam transenden, lengan kirinya melingkari pinggang Li Xin, dan mengangguk ke arah banyak orang. Semua orang tercengang. Benar-benar wanita yang berbakat. Dan meskipun Chen Ye ingin mengendalikan kemarahan di hatinya, dia tidak tahan, dan niat membunuh yang dingin dilepaskan. Niat membunuh ini membuat tubuh halus Ding Yuner terkejut, dan kemudian napasnya berhenti. Sepasang tangan tak kasat mata tampak mencengkram tenggorokannya. Dia melirik ke arah Chen Ye, dia benar-benar tidak tahu mengapa pemuda kejam ini memiliki niat membunuh seperti itu. Mungkinkah Li Xin menyakiti pemuda kejam ini saat itu? Pembunuhan dengan cepat mereda. Chen Ye meminta segelas anggur kepada pelayan dan meminumnya. Ding Yuner menjentikkan jarinya, juga memesan segelas anggur, mengguncang gelas dengan lembut, dan berkata, Tuan, jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya menderita banyak luka dalam adegan cinta, apa yang ada di dunia ini. Rintangan yang tidak bisa dilewati. Belum lagi, bahwa Li Xin bukanlah peran yang cocok untuk menjadi seorang istri. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lembut. Wanita, mereka paling suka menipu orang. Baru pada saat itulah Chen Ye fokus pada Ding Yuner, sepertinya kamu sangat mengenal Li Xin. Ketika Ding Yuner mendengar Chen Ye akhirnya berbicara dengannya, dia menjadi tertarik, dan melanjutkan, meskipun ini adalah pesta pertunangan Li Xin, saya tidak melihat wajah keluarga Li. Sejauh yang saya tahu, Li Xin sangat tampan.
Seorang wanita dengan sarana. Bangunan abadi mabuk ini awalnya dimiliki oleh Paviliun Yibao saya, tetapi Li Xin ini memakan tempat ini dengan cara tertentu. Saya benar-benar tidak dapat menemukan satu dari 100 mil dari selera dan sarana ini. Dan, tubuh Ding Yuner sedikit dekat dengan Chen Ye, dadanya terbuka lebar, lurus dan menarik. Tapi Chen Ye tidak bereaksi sama sekali. Ding Yuner kehilangan sedikit, mendekati telinga Chen Ye, dan melanjutkan, ada juga desas-desus bahwa Xi San dari gerbang Dewa Medis, yaitu, tunangan asli Li Xin, dipaksa mati oleh Li Xin. Xi San pergi ke rumah Li berkali-kali untuk mencari Li Xin, tetapi ditolak. Hanya sekali Li Xin maju, dan saat itu dia memberi Xi San harapan, tetapi melemparkan Xi San ke neraka. Saat itu, Li Xin mempermalukan Xi San di depan semua orang, itu sangat jelek, bahkan aku tidak tahan lagi. Ding Yuner tidak memperhatikan niat membunuh pada tubuh Chen Ye sama sekali, dan melanjutkan, ini bukan hal yang paling penting, Xi San dalam keadaan gagal setelah kembali dari rumah Li, tetapi balas dendam wanita kejam ini telah baru saja dimulai, dia mencoba segala cara memaksa Xi San untuk memutuskan pertunangan, Xi San menolak, dan keesokan harinya, ayah Xi San sepertinya mengalami patah kaki. Kemudian saya mendengar bahwa Xi San dari Sekte Dewa Medis bunuh diri tanpa alasan. Meskipun saya tidak tahu alasannya, saya khawatir masalah ini tidak ada hubungannya dengan Li Xin. Di mata Ding Yuner, pemuda kejam ini pasti salah satu dari mereka yang gagal mengejar Li Xin, jika tidak, dia tidak akan mengungkapkan niat membunuh yang begitu besar. Dalam hal ini, dia mengatakan beberapa hal buruk tentang Li Xin, mungkin dia bisa mendapatkan hal-hal yang lebih berharga dari pemuda ini. Tentu saja, ini semua hanya rumor, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi beberapa hal sama sekali tidak berdasar. Pak, saya sudah memberitahu Anda begitu banyak informasi, tidak bisakah saya tahu nama Anda? Ding Yuner hanya ingin meletakkan tangan di bahu Chen Ye, ketika tiba-tiba, seruan meledak. Seluruh Zuixianlou tampaknya berada dalam kekacauan total. Bab 642. Saya melihat bayangan hitam berkelebat dari kerumunan, bayangan hitam itu memegang pisau pendek dan berjalan menuju Li Xin. Gila dan sedingin es. Esens dan darah mengalir di pisau pendek ini, jelas itu adalah pukulan yang kuat. Kecantikan Li Xin pucat. Melihat bahwa pisau pendek itu jatuh di leher Li Xin yang putih dan ramping. Gao Fengping di sebelahnya mencibir, sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, bahkan wanita Gao Pingku berani bergerak. Detik berikutnya, energi kemarahan Gao Fengping mengembun, dan dia menghancurkannya dengan pukulan. Pukulan ini, gelombang udara bergetar ini seperti merobek udara. Bahkan ada semburan guntur yang meledak terbuka. Bang! Pukulan kokoh mengenai pisau pendek seperti ini. Aliran udara berantakan dan meluap. Pisau pendek itu hancur di tempat. Dan bayangan hitam yang terbunuh diledakkan oleh kekuatan ini. Kerumunan itu gempar. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan berani membunuh Li Xin pada hari Li Xin dan Gao Ping bertunangan. Ini adalah permata keluarga Li. Dengan begitu banyak master, bagaimana mungkin bisa berhasil? Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok yang jatuh. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, mengenakan pakaian biasa, dengan kain hitam tergantung di lengannya. Rupanya baru saja mengadakan pemakaman baru-baru ini. Meskipun lelaki tua itu terluka, mata dingin itu menatap Li Xin. Penampilan ini seperti binatang buas. Ketika Li Xin dan ayahnya Li Hu melihat orang yang membunuh, wajah mereka sedikit terkejut, tetapi mereka masuk akal. Karena orang yang membunuh adalah ayah Xi San, Xi Zhenhai. Li Hu melangkah keluar, menatap Xi Zhenhai, dan berkata-kata demi kata, Xi Zhenhai, dasar brengsek, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Keluarga Xi dan keluarga Li memiliki persahabatan, apakah semua persahabatan hancur? Xi Zhenhai memuntahkan seteguk darah dan menatap Li Xin dan Li Hu dengan dingin. Karena dia di sini, dia tidak berencana untuk kembali. Anak laki-laki satu-satunya sudah mati, berapa nilai nyawanya? Kamu keluarga Li sebenarnya tahu hubungan antara dua keluarga kita. Jika kamu benar-benar tahu hubungannya, mengapa kamu memaksa anakku mati? Raungan ini bergema di seluruh Zuixianlou. Ini adalah kemarahan seorang ayah. Dia tidak bisa melindungi putranya, setidaknya dia harus memberi jawaban kepada putranya yang sudah meninggal. Li Xin mendapatkan kembali ketenangannya, dagunya yang arogan terangkat seperti ini, dan dia memandang Xi Zhenhai dengan jijik. Kamu tidak ingin meludahi sesuatu yang tidak mati.
Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kematian Si San terkait dengan keluarga Liku? Sudah kubilang, kematian Si San hanya bisa berarti bahwa dia tidak berguna. Juga, kamu membunuhku hari ini, tetapi kamu tahu harganya aku tidak akan melewatkan perasaan lama. Suara Li Xin sangat dingin, dan kata-katanya bahkan lebih agresif. Si Zhenhai ini telah merusak jamuan pertunangannya. Kehidupan yang buruk, apa nilainya? Bunuh dan bunuh. Mata si Zhenhai merah darah, dia menopang tubuhnya dan berdiri dan tersenyum, harganya. Karena saya di sini hari ini, saya tidak punya niat untuk pergi bahkan jika saya mati dan berubah menjadi hantu, saya akan menemukan keluarga Li Anda. Dan membiarkanmu hidup selamanya. Tidak ada kedamaian. Li Xin, sebaiknya kau ingat apa yang kau lakukan. Ingatlah bahwa kematian putraku Si San ada hubungannya denganmu. Kau menggunakan segala cara untuk menghancurkan kontrak pernikahan demi keinginan egoisme sendiri. Mengapa kau melakukan ini bahkan jika Anda tidak melihatnya pergi ke anak saya? Tidak perlu menjadi begitu kejam. Si San adalah satu-satunya darah keluarga si saya. Dia telah murah hati dalam hidupnya dan melangkah ke jalan dewa obat hanya untuk membantu lebih banyak orang. Mengapa kamu ingin menghancurkan seorang anak dengan cita-cita seperti itu? Si Zhenhai serak dan kesakitan. Detik berikutnya, rune merah muncul di tangannya. Ketika semua orang melihat rune ini, ekspresi mereka berubah. Jimat ini adalah jimat pembunuh jiwa. Setelah diaktifkan, jiwa pasti akan meledak, dan tubuh akan berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan serangan kuat dari alam Raja Suci. Pada saat itu, seluruh gedung Zwixian mungkin akan runtuh. Orang gila. Benar-benar gila. Untuk menarik semua orang untuk dikubur bersamamu. Melihat bahwa kekuatan jimat penghancur jiwa akan meledak, mata Gao Fengping menjadi dingin. Kamu makhluk abadi, apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan ini? Li Xin juga berkata, Fengping, cepat dan bunuh makhluk tua yang abadi ini. Jangan biarkan dia berhasil. Aura Gao Fengping tiba-tiba naik, dan samar-samar telah mencapai tanah suci. Kemudian sinar cahaya merah keluar dari ujung jari dan menuju jimat penghancur jiwa di tangan si Zhenhai. Lampu merah tiba-tiba meletus dan berubah menjadi pedang darah, langsung merobek jimat penghancur jiwa yang tidak terkondensasi. Si Zhenhai langsung mendapat serangan balik, dan bahkan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, sebuah bayangan muncul. Puncaknya datar. Itu bahkan muncul di depan si Zhenhai, pedang panjang dari pinggangnya ditarik, cahaya dingin meluap, dan energi pedang tajam, dengan cahaya pedang tajam menuju leher si Zhenhai. Dengan satu pedang, si Zhenhai pasti akan terpisah. Itu bahkan berubah menjadi kabut darah. Senyum muram muncul di sudut mulut Gao Fengping, dan dia menikmati sensasi membunuh. Menghancurkan semut jenis ini hanya akan membuat citranya di hati semua orang semakin tinggi. Si Zhenhai menyaksikan niat pedang itu datang, tersenyum pahit, dan berkata pada dirinya sendiri, ayah masih belum bisa melakukan apapun untukmu, tapi tidak apa-apa, kamu pasti kesepian di sini, aku akan menemanimu sekali. Ia memilih memejamkan matanya. Hidup dan mati dengan tenang. Semua orang di kejauhan menggelengkan kepala tanpa daya, dan Ding Yuner juga menghela nafas dalam-dalam. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu kepada pria muda di sampingnya, dia menemukan bahwa pria muda di sampingnya telah pergi. Seluruh tubuh bahkan lebih ganas. Mengikuti arah angin, dia melihat bayangan dengan cepat tersapu. Bayangan itu terbungkus dalam darah dan kemarahan, dan itu mendarat dengan kuat di depan si Zhenhai. Kemudian, 5 jari terentang dan langsung memegang pedang panjang Gao Fengping. Pegang erat-erat. Pedang panjang tidak bisa melangkah lebih jauh. Perubahan mendadak ini membuat ekspresi semua tamu dan bahkan orang-orang dari keluarga Li sangat berubah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pada saat ini, seseorang benar-benar akan menyelamatkan orang. Jangan mati. Gao Fengping melirik pemuda bertopeng yang menyelamatkan si Zhenhai, dan berkata dengan dingin, apa-apaan kamu? Aku akan memberimu 3 detik, pergi kalau tidak, bahkan kamu akan dibunuh hari ini. Mata Chen Ye dingin, dan kemarahan di hatinya telah membakar secara ekstrim. Dia hampir yakin bahwa kematian Si San terkait dengan sepasang anjing dan manusia ini. Dia tidak membiarkan ayah Si San melakukan kesalahan. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk menyakiti si Zhenhai. Naga darah mengaum di dalam tubuh. Napas naga darah tak berujung dan pembantaian melilit lengan Chen Ye. Hari ini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menyentuhnya, itu siapapun. Pelanggar, memenggal kepala. Kata-kata itu jatuh, retak, suara itu sangat renyah.
Pedang di tangan Gao Fengping langsung patah oleh 5 jari. Pada saat yang sama, Chen Ye memegang ujung pedang dari pedang yang patah, dan dengan raungan, ujung pedang itu menusuk dengan liar, seperti naga yang mengaum, dan bahkan lebih seperti 1000 binatang buas raksasa yang mengaum. Datang langsung di depan Gao Fengping. Niat pedang gila telah jatuh. Gao Fengping merasakan ada sesuatu yang salah dan dengan cepat mundur. Tapi tidak peduli seberapa cepat responnya, darahnya masih ternoda. Bab 643. Gao Fengping menemukan tangannya kehilangan kesadaran. Itu menyakitkan. Dia melirik lengannya. Kosong. Itu dipotong langsung. Adegan ini membuat ekspresi semua orang yang hadir membeku. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa pada saat ini, seseorang tiba-tiba akan membunuh satu orang dan memotong lengan Gao Ping di daftar peringkat keberuntungan spiritual dengan gerakan membalikkan keadaan. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini? Si Zhenhai merasa ada yang tidak beres, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sesosok berdiri di depannya. Dia merasa familiar, tetapi dia tidak bisa berbicara. Adik kecil, kamu tidak perlu mengambil risiko untukku. Aku sudah tua dan aku tidak akan hidup lama, tetapi kamu masih muda. Si Zhenhai merasa sedikit menyesal karena dia menyeret orang lain ke bawah. Chen Ye mengabaikannya dan berjalan menuju Gao Fengping selangkah demi selangkah. Segera itu di depan Gao Ping. Beri kamu pilihan, berlutut, penghancuran diri, aku akan mempertimbangkan memberimu seluruh mayat. Kalau tidak, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi mayat utuh. Suara itu dingin, seperti penghakiman dewa kematian. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dengan begitu banyak orang kuat yang hadir, dari mana datangnya pemuda bertopeng ini dengan begitu percaya diri? Kultivasi yang ditinggalkan sendiri. Seluruh tubuh. Mata merah Gao Fengping menatap Chen Ye, amarahnya menembus otaknya, dan dia meraung ke satu arah, apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana, kalahkan binatang kecil ini, aku ingin binatang kecil ini mati. Kata-kata itu jatuh, dan beberapa sosok dalam kegelapan langsung muncul di samping Chen Ye. 10 orang penuh. Ranah 10 orang tidak masuk ke alam suci. Dan Lihu juga bereaksi dan meraung, kemari, kalahkan pembuat onar ini, potong tangan dan kakinya. Para master dari kedalaman keluarga Li dan pembangkit tenaga listrik dari Zhuixianlou semuanya muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak siap pada hari yang begitu besar hari ini? Dalam sekejap, lusinan orang mengepung Chen Ye dan si Zhenhai. Pedang panjang diperlihatkan, dan cahaya dingin menyilaukan. Sebelum pedang bergerak, niat pedang didahulukan. Cahaya pedang meluas ribuan kaki, seperti munculnya naga, menutupi langit dan menutupi bumi. Seluruh Zhuixianlou tampaknya diselimuti. Pedang ditarik ke ekstrim. Si Zhenhai benar-benar terpana, dia tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak orang tiba-tiba muncul. Dia melirik Chen Ye yang mengenakan topeng, dan berkata dengan cepat, adik laki-laki, tinggalkan aku sendiri. Aku akan menahan mereka, dan kamu akan menemukan cara untuk lari. Chen Ye tersenyum, memandang si Zhenhai dengan ringan, dan berkata dengan lembut, Paman Si, saudara ketiga Si memperlakukanku dengan baik, meskipun dia sudah mati, aku akan memperlakukanmu sebagai kerabat, hari ini, kita tidak akan sesuatu terjadi. Si Zhenhai hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, dia menemukan bahwa suara itu sangat familiar. Lihat mata itu lagi. Dia hampir ketakutan. Pria yang memakai topeng ini sebenarnya adalah Xiao Chen. Meskipun ada beberapa perubahan dalam suara dan penampilan, Anda tidak bisa salah. Mereka baru bertemu beberapa jam yang lalu. Dia hendak berseru, tetapi menemukan bahwa Chen Ye berkedip padanya, jelas bermaksud untuk menyimpan rahasia. Jantungnya berhenti berdetak. Semuanya ada pada saat ini, rahasia apa yang harus disimpan? Dia mengerti kekuatan Chen Ye, dan dia jauh lebih buruk daripada putranya Si San. Bagaimana hidup dalam situasi berbahaya seperti itu? Mengetahui bahwa kemenangan ada di tangan, Li Xin sedikit lebih berani, menatap Chen Ye, maju selangkah, dan kemudian sebuah suara dingin terdengar, nak, mengenakan topeng dan mencoba menjadi pahlawan. Makan malam pertunangan. Sampah bodoh, tahukah kamu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang disembunyikan keluarga Li dan Gaoku dalam kegelapan? Katakan, siapa orang di belakangmu? Baru pada saat itulah Chen Ye mengarahkan pandangannya pada Li Xin. Matanya penuh amarah. Wanita ini menghancurkan segalanya untuk Si San.
Aku hanya ingin bertanya, apakah kematian Si San ada hubungannya denganmu? Li Xin tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda bertopeng ini datang ke sini untuk Si San. Kapan pembangkit tenaga listrik semacam ini muncul di sekitar Si San? Dia tidak lagi memikirkannya, dan mencibir, bagaimana jika kematian limbah Si San ada hubungannya denganku? Bagaimana jika itu tidak ada hubungannya denganku? Dia hanya katak yang ingin memakan angsa. Sebelum Li Xin selesai berbicara, angin dingin tiba-tiba naik. Selanjutnya, retak, jejak telapak tangan merah langsung tercetak di pipi Li Xin. Pada saat yang sama, Li Xin terbang. Keluarkan seteguk darah merah. Tamparan ini bercampur dengan kemarahan Chen Ye. Jika bukan karena dia untuk menyelidiki penyebab sebenarnya dari kematian Si San, tamparan ini mungkin telah memenggal kepala Li Xin. Dia tidak akan membiarkan wanita ini mati dengan mudah. Dia ingin wanita ini menikmati siksaan di depan kuburan Si San. Semua orang yang hadir tidak menyangka bahwa dikelilingi oleh begitu banyak pria kuat dan pedang panjang, pemuda bertopeng itu akan bertindak arogan. Mungkinkah pemuda bertopeng ini menjadi neurotik? Li Hu bereaksi, dengan cepat membantu putrinya berdiri, dan bertanya dengan prihatin, Li Xin, kamu baik-baik saja. Apakah ada luka? Li Xin berdiri, menutupi wajahnya yang hampir merah dan bengkak, menatap Chen Ye, dan berkata dengan marah, keluarga Li yang kuat mematuhi perintah dan segera bertindak anak ini dan makhluk tua itu langsung dibunuh. Ya, Bu. Detik berikutnya, orang kuat dari keluarga Li mengambil pedang mengerikan itu dan menuju ke arah Chen Ye dan Shi Zhenhai. Tampaknya telah berubah menjadi binatang raksasa cahaya pedang, mencoba melahap dua orang. Gao Fengping juga bereaksi dan menginstruksikan keluarga Gao yang kuat, semua orang di keluarga Gao mendengarkan perintah, mengumpulkan susunan pedang, dan merobek tubuh kedua binatang bermata pendek ini. Ya Tuan! Formasi pedang, momentum yang kuat tampaknya melahap segalanya. Gerakan pedang membuat semua perabotan di sekitarnya robek di tempat. Itu juga berubah menjadi hantu binatang raksasa. Seluruh Zhuge Xianlou tampaknya tidak mampu menahan kekuatan dua binatang raksasa yang berniat membunuh ini. Ini akan runtuh. Para penonton mundur satu demi satu, dan begitu mereka mendekat, tubuh mereka mungkin terkoyak. Mereka melihat dua kekuatan yang kuat, dan hati mereka sangat ngeri. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa keluarga Gao dan keluarga Li akan menjadi sangat gila dan menggunakan kekuatan semacam ini untuk menghadapi mereka. Dengan kekuatan seperti itu, apalagi dua orang itu, bahkan 10 pembangkit tenaga listrik Saint Realm tidak tahan. Menurut pendapat mereka, pemuda bertopeng dan Shi Zhenhai pasti akan mati. Mata indah Ding Yuner mengalir, dan dia ingin berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata untuk pemuda bertopeng, tetapi tidak apa-apa untuk memikirkannya. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Li. Tetapi jika keluarga Li dan keluarga Gao bersama, itu akan menjadi masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, dia tidak akrab dengan pemuda bertopeng, dan dia bahkan tidak tahu namanya. Mengapa membantu orang mati yang belum tentu bermanfaat? Binatang raksasa itu ganas, dan energi pedangnya horizontal dan vertikal. Semua orang berseru lagi dan lagi, satu demi satu mata heran memadat ke arah Chen Ye, dan semua pihak bereaksi berbeda. Tapi semua ini tidak bisa menggoyahkan hati tenang Chen Ye. Melihat kekuatan pedang menyapu seperti sungai, Chen Ye tersenyum dingin. Langsung mengorbankan seni pedang. Seni pedang ini bisa membuat Wan Jian menyerah. Apa gunanya raksasa slot inten? Chen Ye melangkah keluar dalam satu langkah, dan napasnya tiba-tiba terlepas. Menatap Li Xin dan Gao Fengping, dia meraung, kembalilah padaku. Gunung dan sungai terbalik. Binatang raksasa lari. Niat pedang tampaknya benar-benar di luar kendali. Napas kuno menyelimuti seluruh gedung abadi mabuk. Di bawah tabrakan hebat ini, energi pedang yang meluap akan langsung berubah menjadi neraka di bumi. Pedang Qi terbang secara horizontal, dan mereka yang memegang pedang langsung terlempar oleh serangan balik. Darah disemprotkan. Itu tidak cukup, hancurkan untukku. Dalam raungan ini, aura Chen Ye meletus lagi. Di mana ujung pedang lewat, sungai panjang terputus. Angin menderu semuanya tersapu. Orang-orang berbalik hanya diam. Bab 644 Rumah Mabuk. Tubuh yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan ke tanah seperti ini. Semua pembangkit tenaga pedang dari keluarga Li dan bahkan keluarga Gao jatuh ke tanah.
Pedang di tangan mereka entah hancur atau tertancap di tanah, dan gagangnya miring ke arah pemuda bertopeng itu. Seperti menyerah. Dalam jarak 10 meter, hanya satu pemuda yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Itu Chen Ye. Raungan menyakitkan dan darah mengalir seperti sungai di Zhuixianlou. Mengejutkan. Chen Ye tahu kekuatan seni pedang Wan Chen, dan ini bukan pertama kalinya dia menggunakannya, tapi dia tidak menyangka seni pedang Wan Chen akan meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Jauh melampaui kekuatan di Bandara Internasional Jiangnan. Apakah karena kekosongan di Kunlun? Aura virtual Kunlun kaya, apakah ini juga alasan mengapa seni pedang Wan Chen menjadi lebih kuat? Namun, dia juga tahu betul bahwa untungnya, orang-orang kuat ini semua menggunakan pedang. Jika mereka digantikan oleh senjata lain, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Dia melirik semua orang yang hadir, dan sejauh yang dia bisa lihat, semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mata hanyalah horor. Seluruh Zhuixianlou sangat sunyi. Siapa yang mengira bahwa pemuda misterius yang tampaknya berada di batas Immortal Ascension Boundary akan memiliki kekuatan seperti itu? Ini adalah lusinan pembangkit tenaga listrik. Kebanyakan dari mereka adalah kekuatan alam luar biasa atau alam suci. Meskipun alam transenden dan alam suci hanya biasa di Kunlun Su, tetapi di gedung abadi mabuk ini, semua kekuatan dipadatkan, bahkan alam raja suci mungkin tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak melihat bagaimana pemuda misterius itu bergerak. Hanya mengambil langkah. Memiliki kekuatan seperti ini melawan langit dengan satu kaki. Sial! Ding Yuner tanpa sadar menutup mulutnya, dan sedikit seruan masih meluap. Sebelumnya, alasan mengapa dia mendekati Chen Ye adalah karena dia melihat sesuatu yang berbeda di Chen Ye. Dia tahu bahwa Chen Ye mungkin menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu jahat. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang akan melakukannya. Kapan ada pembangkit tenaga listrik misterius di sekitar sini? Tidak hanya Ding Yuner, tetapi juga si Zhenhai terkejut. Dalam 5 tahun terakhir, Chen Ye juga pergi ke rumah si Zhenhai berkali-kali, dan si Zhenhai mengetahui sesuatu tentang Chen Ye dari putranya si San. Dia berasal dari Tiongkok, tidak memiliki basis kultivasi, dan keluarganya turun. Bahkan bukan akar spiritual. Hanya Fangen. Fangen dapat dikultivasikan, tetapi tidak ada pencapaian besar dalam hidup. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa Master Sekte Dewa Medis membawa Chen Ye masuk. Dalam 5 tahun, Chen Ye menghabiskan hampir 2 tahun dalam sinisme. Dalam beberapa tahun berikutnya, Chen Ye tidak pergi ke pintu Dewa Pengobatan. Tampaknya dia pergi ke alam rahasia di Kunlun Su. Ketika dia keluar kadang-kadang, dia hanya tinggal dengan kesan masa lalu Chen Ye. Tanpa diduga, pada saat ini, pemuda Fangen benar-benar membalikkan keadaan. Lusinan pembangkit tenaga listrik di alam transenden dan bahkan alam suci tidak berdaya. Ini terlalu menakutkan. Dia bahkan curiga bahwa pemuda bertopeng ini benar-benar Xiao Chen. Saat ini, Chen Ye, yang mengenakan topeng, berjalan menuju Gao Fengping dan Li Xin selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan bahwa ada beberapa aura yang sangat berbahaya di kedalaman. Jika bukan karena seni pedang itu untuk menekan begitu banyak pria kuat, beberapa napas itu mungkin sudah ditembakkan sejak lama. Sebelum kelompok orang ini dapat bereaksi, dia harus membuat keputusan cepat. Segera, Chen Ye berhenti, dan mata dingin itu melirik Li Xin dan Gao Fengping. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk mengetahui jawabannya? Wajah cantik Li Xin hanya pucat saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang begitu kuat akan berbicara mewakili Si San. Dan dia tahu betul bahwa Si San mati karena dia. Begitu pemuda bertopeng itu tahu yang sebenarnya, dia pasti akan mati. Dia dekat dengan ayahnya, dan tangan yang lain meraih tangan Gao Ping. Pada saat ini, hanya 2 orang ini yang bisa membuatnya merasa nyaman. Ayah, apa yang harus saya lakukan? Wajah Li Hu muram, dia bahkan tidak tahu kekuatan anak di depannya ini. Meskipun itu adalah nafas para dewa. Tapi langkah barusan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain berada di atas alam Raja Suci. Jelas, napasnya tersumbat. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Tuan, apakah Anda akan bertindak terlalu jauh? Keluarga Li saya dan keluarga Zhou juga keluarga besar di dekatnya, di latar belakang Kunlun Su tidak lemah, Anda menghancurkan kegembiraan besar gadis kecil seperti ini."
tetapi akan dihukum. Sebagian besar orang yang hadir di sini mewakili berbagai kekuatan. Jika kamu tidak berhenti hari ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Chen Ye mencibir, apakah aku sudah menanyakan sesuatu padamu? Wajah Liu sangat berubah, dia tidak tahan lagi, dia langsung memaksakan setetes esensi darah dan menembak Chen Ye, binatang kecil, jangan makan dan minum baik-baik saja untuk roti panggang. Aku benar-benar mengira aku takut padamu. Esensi darah mekar, kabut darah meledak. Pada saat yang sama, Guqin muncul di tangan Li Hu. Begitu Guqin keluar, aura jahat muncul. Kerumunan berseru, Li Yuezikin ini sebenarnya adalah Li Yuezikin yang Kunlun telah menghilang selama bertahun-tahun. Legenda bahwa suara ajaib mengguncang Kunlun saat itu sangat menakutkan. Senjata ajaib ini sebenarnya diperoleh oleh keluarga Li. Begitu suara sihir terdengar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan Ding Yuner di kerumunan mengerutkan kening dan mengutuk, rubah tua. Jika bukan karena pemuda bertopeng ini, aku khawatir benda ini akan disembunyikan oleh Li Hu. Dan ekspresi Chen Ye saat ini benar-benar aneh. Karena sebuah suara terdengar di kuburan reinkarnasi. Dari Dewa Abadi. Wah, kayu Li Yue Zikin adalah kayu Li Yue kuno. Pedang pembunuh nagamu kehilangan sarung yang layak untuk itu. Apakah kamu mengerti kata-kataku? Chen Ye secara alami mengerti. Begitu pedang panjang di tangannya berputar, ujung pedang itu berkedip, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal, dan langsung mengarah ke Li Hu. Aku ingin Li Yuezikinmu. Wajah Li Hu muram saat ini, dia tidak punya pilihan. Jika mereka tidak membunuh anak ini hari ini, keluarga mereka tidak akan pernah bisa keluar. Tanpa ragu, Li Hu melayangkan Li Yuezikin di depannya dan mengetukkan jarinya dengan ringan. Suara renyah bergema di seluruh Zuixianlou. Serangkaian air mengalir lembut terdengar seperti pedang panjang yang berubah menjadi sedingin es dan menyapu ke arah Chen Ye dengan panik. Wah, aku tidak peduli siapa kamu, karena hari ini kamu harus menjadi musuhku dari keluarga Li, maka tinggallah selamanya. Merusak. Dengan suara gemuruh, bayangan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Hanya ketika dia berada di dalamnya, Chen Ye dapat merasakan tekanan yang dibawa oleh suara piano kepadanya. Ini seperti gunung raksasa yang tergila-gila menekan. Tidak hanya itu, suara piano tampaknya memiliki semacam sihir, yang mencegahnya memadatkan energi sejatinya. Merasakan pengaruh suara piano, Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan mengorbankan jimatnya. Dalam sekejap, Chen Ye diselimuti oleh guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Petir sepertinya menghancurkan segalanya. Dan pedang di tangan Chen Ye berubah menjadi pedang guntur. Hanya suara ajaib, aku benar-benar mengira aku terjebak. Chen Ye mengambil Wanjun Lightning dan mengambil beberapa langkah secara langsung, dan kemudian menebas dengan pedang. Udara menggosok percikan api yang ganas. Bab 645. Senyum menghina muncul di mulut Li Hu. Semburan suara piano bernada tinggi tiba-tiba meledak. Saat suara tajam itu jatuh, gelombang suara besar menyapu Chen Ye. Saat dia hendak menyentuh Chen Ye, itu sepertinya berubah menjadi gelombang besar. Setelah mengenai Chen Ye, itu pasti akan mati. Chen Ye merasakan krisis, tidak lagi ragu-ragu, dan pedang panjang di tangannya langsung menghilang. Detik berikutnya, cahaya dingin datang dari langit. Itu adalah pedang surga pembunuh naga. Begitu pedang pembunuh naga keluar, energi spiritual surga dan bumi sepertinya diserap. Anda bahkan tidak perlu melakukannya dengan Chen Ye. Ledakan. Pedang panjang itu menebas secara horizontal, dan raungan meledak saat berikutnya. Atap Zuixianlou diangkat dengan kejam. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan itu. Deng deng deng. Chen Ye mundur beberapa langkah, begitu pula Li Hu. Dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Piano Li Yuezi penuh dengan darah, mengejutkan. Bagaimana mungkin sebenarnya ada pedang yang bisa mematahkan Li Yuezikinku? Dia menatap pedang panjang yang melayang di udara tanpa mengetahui asalnya, dan hanya ingin berbicara. Pedang itu bergerak lagi. Dengan semburan darah, tersapu. Pedang membunuh naga dan menanyakan surga memiliki roh, siapapun yang menggerakkan Chen Ye, bunuh. Tidak ada alasan. Melihat pedang aneh itu datang lagi, Li Hu dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan menelan pil. Kemudian, 5 jari menarik senarnya. Seperti busur dan anak panah. Pelepasan tali busur.
Situasi berubah, dan angin bertiup. Sebuah panah seperti 100 panah Zhang ditembakkan langsung, menuju pedang surga pembunuh naga. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan semua senjata ilahi. Chen Ye secara alami merasa ada sesuatu yang salah, dan pedang pembunuh naga saja mungkin tidak cukup untuk bersaing. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan meraung, pedang datang. Pedang Zanlong Wentian terlempar ke udara, dan kemudian tiba-tiba datang ke Chen Ye. Genggam dengan 5 jari. Kekuatan antara langit dan bumi tampaknya ada di tangan Anda. Pada saat ini, Chen Ye merasa mengendalikan seluruh dunia. Yang lain dengan ringan menepuk pedang Zanlong Wentian, hari ini, bertarung berdampingan denganmu dan aku harus menjadi langkah pertama untuk membelah aturan tertinggi Kunlun Void ini. Ilmu pedang Wan Dao, kecanduan. Sebuah raungan. Wan Dao Jianyi membawa guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Chen Ye. Integrasikan ke dalam kendo dan ubah menjadi pukulan yang menggelegar. Sekarang kekuatan Chen Ye digabungkan dengan pembantaian naga dan pedang Wentian, betapa menakutkannya itu. Untuk sementara waktu, di atas langit dan malam, situasinya melonjak. Visi datang dan pergi. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa semua energi spiritual dalam radius 100 mil telah mengalir ke pemuda misterius dan pedang aneh. Pelangi panjang menembus matahari, seolah-olah telah berubah menjadi sungai surga, menderu turun dari langit dan langsung menuju panah kuat Li Hu. Pedang ini merupakan pukulan dari Chen Ye Ziqiang. Pedang ini juga merupakan pedang pertama yang benar-benar digunakan oleh pedang pembunuh naga. Tidak peduli apa, kita akan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada Kunlun Su. Dia ingin memberitahu dunia bahwa dia, Chen Ye, telah kembali. Dewa pembunuh Ye Sitian menyapu. Energi pedang di langit menyapu segala arah, dan momentum Chen Ye mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dengan satu pedang, wajah para penonton ngeri. Siapa pemuda misterius ini begitu muda dan kuat, saya khawatir dia adalah talenta muda dalam daftar spiritual. Omong kosong. Daftar hadiah spiritual adalah kumpulan bakat Kunlun Su. Pemuda misterius ini memiliki lebih dari 20 akar dan benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke daftar hadiah spiritual. Mungkin anak ini dapat masuk dalam 50 besar. Merasakan cuaca Chen Ye yang menakjubkan, banyak orang kuat yang tergerak. Pedang ini benar-benar terlalu kuat. Apakah Kunlun tidak cukup menciptakan Ye Qilian? Apakah ada pemuda bertopeng? Seseorang bergumam. Apakah menurutmu anak ini adalah Ye Jitian? Kamu terlalu banyak berpikir, jika itu Ye Qilian, pemuda bertopeng itu mungkin telah menarik Shen Lei dan Shen Long, maka Li Hu masih memenuhi syarat untuk berdiri. Selain itu, dikabarkan bahwa Ye Jitian tidak suka menggunakan pedang dan suka membunuh orang dengan bunga prem. Pihak lain tidak boleh. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Li Hu merasakan krisis dan tidak lagi ragu-ragu, kekuatan senar tiba-tiba meningkat hingga ekstrim. Kali ini, suara piano terdengar lebih nyaring, seperti ledakan yang menggelegar, bergema di langit. Gelombang udara tiba-tiba menyebar, tampaknya gelombang udara berubah menjadi ribuan binatang raksasa, bergegas keluar dari neraka menggigit ke arah Chen Ye dengan kejam. Aku berkata, bukinmu, aku menginginkannya. Kata-kata Chen Ye jatuh, dan niat pedang yang mengejutkan menyapu. Kedua kekuatan bertabrakan secara langsung. Suara guntur meledak bergema di langit. Binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan pedang pembunuh naga. Lapisan gelombang besar berdesir, menyapu ke arah sekitarnya. Formasi dari Drunken Immortal Building langsung runtuh. Seluruh bangunan tampaknya runtuh setiap saat. Sial semuanya kembali. Duixianlou akan runtuh. Melihat gelombang udara yang ganas dan dinding yang runtuh, semua tamu, bahkan Gao Fengping dan Li Xin, semua mundur menuju keselamatan. Bahkan ayah Sisan pun sama. Ketika semua orang pergi, suara keras datang. Asapnya naik. Gedung Zuixian langsung runtuh. Percikan debu yang sangat besar menghalangi pandangan semua orang. Untuk beberapa alasan, semua orang memikirkan Ye Jitian secara tidak sadar. Hanya Ye Sitian yang berani menjadi sangat gila. Pemuda bertopeng itu tidak mungkin benar-benar Ye Qilian. Suara getaran semakin pelan. Debu juga perlahan kembali tenang. Kerumunan menghela nafas panjang. Saya tidak tahu siapa yang memenangkan pukulan dari pemuda misterius dan Li Hu. Sampai asap dan debu benar-benar hilang, mereka melihat sosok di reruntuhan. Sosok itu bangga pada dunia,
memegang Guqin di tangannya. Ayahku menang, binatang kecil itu sudah mati. Li Xin sangat senang ketika dia melihat Guqin berseru kaget. Tanpa diduga, suara dingin terdengar di telingaku. Dari Gao Fengping. Lihat lebih dekat. Li Xin terkejut, lalu melihat sosok itu, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain memegang pedang di tangannya. Kuncinya adalah memakai topeng di wajah pihak lain. Pemuda misterius itu masih hidup. Masih hidup. Kemudian, dia melihat mayat tanpa kepala dan kepala berdarah. Itu adalah kepala ayahnya Li Hu. Pada saat ini, waktu tampaknya berhenti. Pada saat ini, hanya sosok itu yang tersisa di seluruh arena. Seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang mati. Keheningan yang aneh, seolah-olah setelah ribuan tahun, ini pecah. Li Hu sudah mati. Keluarga Li hancur. Kunlun Su ternyata pembangkit tenaga listrik yang menantang langit. Tubuh halus Ding Yuner bergetar, dan dia menyesalinya. Jika dia lebih proaktif sekarang, apakah itu berarti Yi Baoge akan dapat memenangkan seorang jenius? Pemuda misterius itu memiliki pedang ilahi, dan jika Li Yuezikin ditambahkan, itu akan benar-benar menakutkan. Chen Ye mengabaikan mata semua orang dan berjalan menuju Li Xin. Ketika dia datang kepadanya, dia berhenti, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, bagaimana si San mati? Li Xin sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Pada saat ini, Chen Ye adalah iblis dari neraka di matanya. Baik keluarga Li maupun ayahku tidak bisa menghentikannya, jadi siapa yang bisa menghentikannya?